Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma pasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ma wala. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah sekalian, di hari yang ke-7 bulan Rabiul Akhir kita masih diperkenankan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah. Semoga ibadah ini dari Jumat ke Jumat selamanya ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula kita yang hidup mendekati akhir zaman ini oleh Allah kita diselamatkan dari perpecahan umat, sehingga kita jangan sampai terjatuh ke dalam jurang api neraka karena perpecahan tersebut. Oleh karena itu, maka seringkali setiap khatib dalam khutbahnya menyampaikan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah. Semuanya, tidak satu-satu, tidak sekelompok-kelompok, tapi semuanya jami'an. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, menjadi pecah berkelompok-kelompok. Ini yang sangat tidak diinginkan, supaya sampai pernah dalam sejarah Islam itu hampir-hampir kelompok-kelompok antara sesama umat Islam yang karena perbedaan itu sehingga terjadilah permusuhan, bahkan sampai oleh Allah dinyatakan mereka itu kalau bukan karena Allah menyelamatkan, hampir-hampir keduanya itu terjebur ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik, karena permusuhan. Nah, oleh karena itu tentu jangan sampai buat kita semua membuat pernyataan-pernyataan, apalagi di zaman sekarang ini, membuat konten-konten yang sifatnya akan memecah belah umat. Karena dengan fenomena yang kita lihat sekarang, banyak sekali amalan-amalan orang Islam yang di Indonesia pada khususnya dikritisi sampai dinyatakan dengan amalan-amalan tersebut padahal sudah berjalan itu sampai ratusan tahun di Indonesia, dinyatakan dengan dihukumi bid'ah dan bid'ah. Sampai-sampai banyak yang tersinggung dan akhirnya terjadilah permusuhan, bahkan sampai keluar kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh seorang muslim. Ini yang harus dijaga. Wala tafarraqu, tidak boleh bercerai-berai, tetap kita harus bersatu. Inilah hanya Allah yang bisa melunakkan hati kita semua, dan Allah sendirilah yang bisa menyatukan kita semua sehingga kita bisa menjadi ummatan wahidah, umat yang satu, ummatan wahidatan, umat yang satu yang menjadi kebanggaan kita dan menjadi sanjungan pujian bagi umat-umat yang lainnya. Oleh karena itu sekali lagi
khatib berwasiat untuk tidak mengeluarkan pernyataan termasuk konten-konten yang sifatnya membuat perpecahan. Kemudian daripada itu pula, kepada khusus para pengkritisi, bahwa sering mulai terjadi mengkritisi ajaran-ajaran Islam yang sudah disepakati oleh para ulama yang lebih ilmunya, lebih takwanya, lebih solehnya, lebih tawadunya, dan akhlaknya sangat begitu bagus, bahwa agama Islam itu memang sudah dinyatakan secara ittifaq para ulama itu merupakan agama yang sempurna. Dan jangan ragu lagi kita, Islam itu sebagai agama yang sempurna. Karena kalau Islam itu belum sempurna, pasti Allah harus mengutus lagi seorang nabi dan rasul. Dan itu tidak mungkin, karena Rasul Nabi Muhammad SAW itu sebagai nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Maka memang benar kalau di sisi manusia itu tidak ada kesempurnaan, tapi di sisi Allah ada kesempurnaan. Dan agama ini, Islam, dibikin oleh Allah, bukan oleh Nabi Muhammad. Maka jelas kalau Allah menyatakan al-yaumu akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini pernyataan yang tegas, jelas, ya, bahwa Islam itu agama yang sempurna. Kalaupun kita dengar sekarang ini bahwa Islam itu bukan agama yang sempurna, tetapi hanya tugas Nabi Muhammadlah yang sempurna tugasnya, kita jangan terpengaruh, karena para ulama dari sejak zaman sahabat sampai tabi'in pun sudah tidak ada masalah bahwa agama Islam itu agama yang sempurna. Maka pernyataan-pernyataan ini yang bisa membuat gaduh, yang membuat risih, yang membuat bertengkar sesama umat Islam. Oleh karena itu perlu dihindari, dijauhi. Ini jangan sampai rusak persatuan kita, karena kita sama bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Nah, kemudian daripada itu yang kedua, kepada yang senantiasa menggiring hukum kepada dua, setiap perkara dihukumi hanya sekedar sunnah dan bid'ah. Harus lihat kembali bahwa para ulama sudah memberikan satu sistem yang begitu sangat baik, yang diterima sampai sekarang ini dan dipakai oleh semua mazhab, oleh semua kelompok, bahwa hukum dalam Islam itu untuk menghukumi segala apapun, terlebih amalan-amalan orang Islam itu tidak digiring kepada satu opini hanya sunnah dan bid'ah. Akhirnya kalau hanya kepada sunnah dan bid'ah, akhirnya banyak amalan orang Islam yang dibid'ahkan. Karena ini berasa bukan sunnah, maka jatuhnya langsung bid'ah. Sedangkan bid'ah itu sangat ngeri sekali. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah binar. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu adalah neraka bagiannya. Berarti banyak orang Islam yang disesatkan dan divonis sebagai ahli neraka dengan amalan-amalnya. Ini membuat sama sekali gaduh sekali di kita. Nah, maka ikutilah para ulama. Para ulama menentukan hukum itu kepada 5, bukan kepada 2. Hanya sunnah dan bidah. Pertama adalah hukum setiap perkara itu dihukumi wajib dan sudah ada kriterianya. Kemudian kedua baru kepada mustahab atau sunnah. Baru ketiga kepada jaiz atau mubah, boleh. Baru keempat kepada makruh.
dan kelima baru jatuh kepada haram. Maka setiap ada amalan apapun, ada perbuatan hukum apapun, maka hukumilah dengan 5 ini. Dan ini sudah ada petunjuknya bagaimana menentukan hukum wajib, sunat, mubah, makruh dan haram, itu sudah ada. Dan dengan kerangka seperti ini, insya Allah umat Islam tidak saling menyesatkan kepada yang lainnya. Dan alhamdulillah di kita, khususnya Persis, NU, Muhammadiyah, Serikat Islam, Al-Wasliyah, itu semuanya memakai semuanya, sehingga sampai sekarang aman, damai, tidak ada masalah. Walaupun mereka itu sebenarnya berbeda, tetapi dalam bidang furu'iyah mereka saling menghargai. Ini yang kedua, jangan sampai menggiring opini bahwa hukum itu hanya kepada sunnah dan bid'ah. Ini kesalahan besar dalam menentukan hukum. Kemudian yang ketiga, poin yang harus kita pahami, kita cermati, apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Maka kita gunakan apa yang sudah disepakati oleh para ulama, bahwa benar bid'ah itu sesat, bid'ah itu neraka, semua ulama pun sepakat. Tetapi cara mendefinisikan bid'ah itu sendiri yang perlu hati-hati, yang harus pakai ilmu. Maka yang dinyatakan bid'ah ini pertama nerapnya kepada Allah. Allah itu punya sifat dalam Asmaul Husna Al-Badi, yang mengadakan, yang menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Seperti Allahu Badius Samawati wal Ard. Allah itu yang mengadakan, yang menciptakan langit dan bumi. Bumi dan langit belum ada sebelumnya. Maka Allah lah yang pertama pembuat bid'ah. Itu sepakat dari segi bahasa. Dan ternyata dari segi bahasa ini ternyata dipakai kepada hukum. Akhirnya terjadi masalah. Sehingga segala sesuatu yang dianggap baru, sesuatu yang dianggap tidak ada dari Rasulnya, dibid'ahkan, sehingga banyaklah umat Islam yang merasa tersinggung, menjadi ramai, merusak perpecahan. Padahal bid'ah itu dalam hadis-hadis sebelumnya itu dinyatakan yang masuk dalam kategori bid'ah itu adalah, yang ini merupakan hadis sahih yang disepakati oleh semua madhab, semua kalangan pun, wasyarul umur muhdasatuha, sejelek-jeleknya perkara itu adalah yang diada-adakan. Ini sepakat, tidak berbeda. Sejelek-jeleknya perkara urusan itu adalah yang diada-adakan, khususnya dalam urusan agama. Muhdasatuha itu berasal dari kata ahdasa yuhdisu. Isim maf'ulnya muhdasun, dijama muannaskan pakai alif dan ta jadi muhdasatuha, muhdasat, berarti beberapa yang diada-adakan urusan itu. Maka sesuatu yang memang tidak ada dari Rasulnya diada-adakan, itu sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah pun tidak diperbolehkan, itu bid'ah. Tetapi yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah di Indonesia pada khususnya itu tidak mengada-gadakan sesuatu yang baru yang tidak ada dari Rasulnya. Seperti misalkan sering dikatakan yasinan bid'ah, baca salawat bid'ah, wirid setelah sholat fardu dikeraskan berjamaah disebut bid'ah, kunut bahkan disebut bid'ah, baca shadaqallahul adzim disebutkan bid'ah, sampai maulid dibid'ahkan. Ternyata ini sesuatu yang ada dalam agama. Kita tahlil, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu ada pada Rasul. Baca Quran itu ada, Yasin ataupun surat apapun. Baca Qurannya pas di hari 40 orang mau melahirkan, itu ada.
Cuman waktunya tidak disebutkan, ditentukan oleh Rasul. Maka kalau waktunya dan tempatnya tidak ditentukan, itu Rasul memberikan kebebasan kepada umat untuk melakukannya kapan saja. Tetapi kalau sudah ditentukan waktu dan tempatnya, kemudian kita merubahnya, maka itu adalah bid'ah. Misal seperti ibadah haji tanggal 9 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Kemudian kita mengadakan haji di bulan Mulud, maka itu bid'ah. Karena Rasul sudah menentukan haji hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Ibadah haji tempatnya di kota Mekah Al-Mukarramah. Jangan mentang-mentang kita punya uang bisa beli lahan banyak, kemudian bikin relief Ka'bah, bikin Mina, bikin Bukit Sofa dan Marwah, kemudian dalam masa pandemi misalkan kita hajinya cukup di Bandung karena ada yang seperti Ka'bah. Itu tempatnya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka kalau kita bikin seperti itu, itulah bid'ah. Tapi kalau baca Quran, itu waktunya tidak ditentukan kapan dan di mana. Kita baca Quran malam Jumat, baik. Malam Minggu baik, malam Senin baik. Baca Quran pas waktu ada orang lahiran baik. Tidak bid'ah, karena itu baca Quran ada dan diperintahkan. Kita baca sholawat itu diperintahkan, sudah jelas. Dan ada mau baca sholawat pas Maulid Nabi, baca sholawat setelah sholat, bahkan mungkin waktu kita jalan, waktu kita ada di pasar sambil jualan baca sholawat, itu kapan waktunya? Rasul tidak menentukan kapan saja, silakan memberikan kebebasan. Maka kalau kita melakukannya itu karena waktunya tidak ditentukan, kapan saja, maka itu bukan bid'ah. Inilah yang perlu kita ketahui. Bid'ah itu kalau menyalahi waktunya dan tempat yang sudah ditentukan. Banyak sekali amalan-amalan yang ada pada Rasul, itu waktu dan tempatnya tidak ditentukan, maka selama itu boleh kita lakukan, itu bukan bid'ah. Kemudian yang kedua, bahwa itu bisa dinyatakan bid'ah kalau sesuatu itu jelas bertentangan dengan Quran dan hadis, maka itu adalah bid'ah. Dan ini ulama ahli sunnah semuanya sepakat semuanya, tidak menyalahkan kepada hadis kullu bid'atin dolalah, itu tidak salah, hadis sahih ya. Dan yang mengapresiasi sekali ahlu sunnah wal jamaah kepada mereka yang selalu membid'ahkan, mungkin mereka karena takut kepada api neraka, bahkan mungkin karena sakingnya takut kepada neraka sampai membid'ah-bid'ahkan. Tetapi perlu diingat pula bahwa orang NU ahli sunnah wal jamaah pun semuanya sama takut dengan api neraka. Jangan ada pernyataan-pernyataan yang menyinggung kepada amalan umat Islam yang memang sudah hidup beratus-ratus tahun di Indonesia, dan itu bisa merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Maka dengan 3 poin inilah khatib menyerukan, mudah-mudahan kita bisa berubah dan Allah melunakkan hati kita semua, dan Allah menyelamatkan kita semua sehingga kita terbebas terjebak dalam jurang api neraka karena perpecahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah